semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bunda Jelsi. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara program hamil atau merencanakan kehamilan untuk kalian para pasangan LDR atau long distance relationship. Kebetulan suami saya itu kan seorang pelaut ya, jadi untuk bertemu itu bisa ya mungkin berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dan tips-tips apa saja yang harus kalian lakukan ketika kalian akan melakukan perencanaan atau memprogram. Tonton terus ya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Bantu juga untuk like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian agar channel saya semakin berkembang. Selamat menonton. Maaf banget, ini aku bikin videonya ngajak dedek, soalnya dari tadi dedeknya teriak-teriak terus minta tolong, minta digendong, jadi aku bawa aja. Mohon maaf banget kalau mengganggu. Nah, jadi aku tuh program kehamilan itu tuh dari tahun 2016 sampai tahun 2017 itu tuh aku yang bener-bener getol gitu ya, pengen ketemu terus sama suamiku kan layar ya. Jadi dulu tuh aku tinggal di Semarang karena aku kuliah di Semarang. Habis itu suami sering banget sandal di Surabaya, jadi setiap kuliah aku kan cuma 4 hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Habis itu Jumat, Sabtu, Minggunya kan free, jadi aku sering banget kalau suami ke Surabaya itu aku nyusulin. Nah, jadi setiap aku nyusulin ke kapal, aku pulang dari Surabaya, itu aku selalu cek, selalu ngetes kehamilanku itu, dan ternyata hasilnya tuh emang negatif terus setiap bulan. Itu benar-benar setiap bulan, setiap ketemu aku tes. Nah, itu kan kayak akhirnya kan kayak yang nyerah gitu. Nah, ya udahlah, emang belum rezeki, nanti juga kalau emang mau dikasih baby ya pasti dikasih gitu. Jadi akhirnya udah aku angkat tangan. Dari tahun 2017 itu aku pisah sama suami, aku pulang ke Kalimantan dan nggak ada ketemu sama sekali sama suami tahun 2017 sampai tahun 2019 pertengahan. Nah, tahun 2019 pertengahan suami ini ada layar ke Kalimantan Barat. Jadi di situ aku sempat nyusul sekali, dan pulang tuh aku tes lagi, itu hasilnya tuh negatif. Jadi tahun 2019 awal itu masih negatif ya. Nah, habis itu tahun 2019 sekitar bulan Juni pas lebaran tahun 2019 persis tahun kemarin ya, itu aku ketemu lagi selama 1 bulan. Dan itu tuh emang aku sebelumnya sudah program itu emang sudah tersusun dan sudah terencana kalau ketemu mau gimana biar aku bisa hamil gitu ya. Jadi silahkan kalian simak tips-tipsnya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Semoga videonya bermanfaat. Tips yang pertama itu kita harus ikhlas. Intinya ikhlas itu bisa bikin hati bahagia. Jadi biar aja orang mau ngomong apa, kau belum hamil kayak gitu, namanya juga hamil itu kan rezeki dari Allah ya. Jadi kalau memang kita ikhlas, orang mau ngomong apa aja kita nggak bakal masukin dalam hati. Ikhlas, berdoa. Jadi berdoa kalian tuh emang ya Allah, aku pengen intinya kasih aku keturunan yang soleh dan soleha kayak gitu. Jadi kalian berdoa, ikhlas, dan jangan lupa ikhtiar itu ya dengan usaha apa aja. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, itu intinya mah. Nah, kalau memang kalian sudah usaha, ikhtiar, kalian belum dikasih juga, itu emang rezeki dari Allah belum sampai ke kita, dan emang kita ini orang-orang pilihan. Itu aja sih tipsnya yang pertama. Nah, di tips yang kedua ini, jadi selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya, hampir jalan 2 tahun itu aku nggak ketemu. Itu aku minum bukan buah ya, aku udah minum bubuk zuriat. Jadi aku beli bubuk zuriat yang mix dengan kacang almond. Katanya sih kan kacang-kacangan itu juga kan bagus ya buat program hamil. Jadi aku yang beli yang zuriat mix kacang almond. Untuk zuriat yang di mix kacang almond ini kalau nggak salah harganya 32 apa 36 ribu, murah kok. Cuman karena saya tinggal di Kalimantan, jauh banget, jadi ongkos kirimnya juga lumayan mahal. Jadi aku makanya hemat-hemat gitu. Selama 1,5 tahun itu aku minum bubuk zuriat yang mix almond itu
kalian bisa zuriat, buah zuriatnya aja nggak apa-apa kok. Jadi kalian yang penting aku dikasih tahu teman sih, katanya zuriat itu bagus buat promil. Nah, selain zuriat aku juga konsumsi kismis yang warna kuning, kismis yang asam-asam itu. Nah itu aku juga beli di Shopee. Itu zuriat sama kismisnya aku beli di Shopee. Itu kismisnya berapa ya, lupa aku. Kalian untuk kismis sih kurasa bisa dibeli di mana aja. Kalian bisa googling untuk kandungan kismis itu apa aja, soalnya aku kurang tahu juga. Itu aku dikasih tahu sama teman. Jadi aku makan kismis itu sebagai cemilan kalau mau tidur, kadang bangun tidur siang-siang sambil nonton TV itu sambil nyemilin kismis. Nah untuk buah zuriatnya sendiri itu cara mengolahnya, aku tuh direbus campur gula merah atau gula putih. Itu kan untuk zuriat itu kan wangi ya, buahnya tuh wangi kayak apa sayang, wanginya tuh kayak gula merah. Ini si dianya protes kalau mamanya bikin video nih, suka rewel sendiri kalau nggak ada yang jaga. Nah maaf ini ada iklan dikit. Jadi buah zuriat itu rasanya tuh manis, baunya tuh manis kayak gula merah. Rasanya juga kalau rasanya tawar sih, nggak, wanginya itu nggak seperti rasanya. Jadi tapi ya lumayan sih ya, dia tuh enak sih kalau kata saya mah. Seger, diminum dicampur es juga bisa. Aku minumnya pakai campur es. Selama 1,5 tahun aku minum itu. Abis itu dicampur sama ngemil kismis, udah itu aja sih. Yang ketiga aku tuh pakai kalender untuk programnya. Aku ngitung masa subur. Jadi sebelum suami pulang, sebelum ketemu sama suami itu tuh aku udah konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi apa ya, udah konsultasi, bukan konsultasi apa ya, kayak yang udah kompromi apa ya, udah kalau kata orang Jawa udah rembukan gitu ya. Pokoknya udah ngobrol sama suami kalau misalnya aku tuh pengen banget punya bayi gitu kan, karena emang bener-bener kesepian, gak ada yang diurus, udah nggak, paling cuma kerja pun itu kan udah pulang kerja paling main HP ditambah tidur sendirian, gelutak-geluk kesana kemari. Kadang suami juga nggak ada sinyal gitu kan. Jadi untuk setelah aku komunikasikan, jadi aku ngomong ke suami nih, poin yang pertama kalian ngomong gini, aku banget nih punya bayi gitu kan. Aku ngomong kayak gitu dulu. Nah abis itu ya kayak gini lah, ibaratnya kita atur pakai kalender. Jadi kita jelasin aja ke suami, nanti meskipun kita LDR nih, kita harus pinter ngatur waktu buat ketemu gitu ya. Jadi misalnya nih aku pakainya masa subur di kalender. Aku habis nidurin si dede, karena tadi dedenya agak rewel, kayaknya ngantuk gitu ya, ngantuk banget. Jadi akhirnya aku tidurin. Jadi gini, kita terusin cerita yang tadi. Jadi setelah aku konsultasikan dengan suami masalah keinginanku tadi, suami responnya bagus ya, suami ngerti banget gitu. Jadi kayak gini, misalnya nih aku dapat liburan halangan gitu tanggal 1 Januari gitu kan. Nah tanggal 1 kan biasanya 1 minggu tuh, tanggal 1, 2 misalnya kita selesai tanggal 7. Nah tanggal 7 itu tanggal 8 nya kita kan suci ya, abis suci itu jangan langsung ketemu. Nah ngerti lah ya, jangan langsung ketemu. Abis itu tanggal 9 nya bisa lah kalau kalian mau ketemu sama suami. Abis itu tanggal 10 nya itu kalian libur lagi, selang-seling aja, jangan tiap hari. Kalau bisa tuh ya itu 2 hari sekali. Jadi kalau tiap hari itu malah katanya kurang bagus ya. Jangan mentang-mentang kalian tuh LDR atau ya gitulah, jangan mentang-mentang LDR langsung kalian yang dimau suami, jadi kalian juga jadi suami. Jangan egois, kalau bisa itu yang ngerti keadaan istri gitu ya. Jadi abis itu selang-seling begitu pas sampai hari ke 8 kan hari ke-8 itu, pas hari ke-8 itu pokoknya pas masa subur itu, kalau bisa pas bagian masa subur itu selang-seling kayak gitu. Nah jadi yang bagus tuh hari ke-6, 7, 8, 9, antara hari 6, 7, 8, 9 sudah haid dan sebelum haid antara itu. Nah itu masa subur katanya sih kayak gitu. Jadi aku
maju ke itu. Jadi begitu ketemu, aku tempelin tuh di sebelah tempat tidur, ditempelin sebelah tempat tidur. Kalau misalnya suami udah mulai mepet-mepet, suruh ngeliat kalender aja, sayang inget tuh gitu ya, ingat sama kalender, katanya mau punya dedek. Nah kayak gitu. Insya Allah suami kalian bakal ngerti dengan kondisi kalian. Mungkin suami kalian juga, kalau kalian emang benar-benar pengen punya baby, apalagi suami ya. Jadi semoga untuk tips dan trik yang saya berikan ke kalian ini bermanfaat. Dan untuk kalian yang masih belum punya keturunan, belum punya baby, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk berharap. Karena namanya anak itu rezeki dari Allah, ya kayak uang, bukan di saat kita lagi pengen, namun di saat kita lagi benar-benar membutuhkan. Mungkin Allah belum kasih rezeki ke kalian karena memang kalian itu ekonominya belum mapan, mungkin agama kalian juga belum bagus, mungkin kalian juga masih ibaratnya masih dikasih kesempatan buat berduaan, buat pacaran, makanya Allah itu belum ngasih kalian dedek bayi. Jadi jangan pernah putus asa buat berdoa. Kalau semua cara yang sudah kalian lakukan, jadi kalian bisa lebih tingkatkan lagi untuk doanya, untuk mintanya. Ya namanya minta, katanya sih kalau misalnya doa semua umat muslim itu pasti dikabulkan. Kalian nggak perlu khawatir. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa loh ya dibantu subscribe dan like, share juga ke sosial media kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.